Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita semua senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dimanapun kita berada. Jumpa lagi dengan saya di mata kuliah AKT 405 Simulasi Komputer Model Stokastik. Di video perkuliahan kali ini kita akan masih melanjutkan pembahasan kita mengenai pembangkitan pubah acak. Kalau di bagian ke-1 kita sudah mempelajari mengenai pembangkit kongruen linier dan pembangkit shift register, yaitu untuk membangkitkan kita gunakan untuk membangkitkan pubah acak seragam 01. Kemudian kita juga sudah mempelajari mengenai beberapa uji keacakan ya. Nah, di bagian kedua ini yang akan kita bahas ya, kita fokuskan pada teorema transformasi inverse ya, baik itu untuk pubah acak kontinu maupun untuk pubah acak diskret ya. Jadi di video kali ini kita akan fokus kepada suatu teknik untuk membangkitkan pubah acak dengan menggunakan teorema transformasi inverse ya. Nah, kalian mungkin pernah bertanya kenapa kita menghabiskan hampir satu pertemuan ya untuk membahas mengenai pembangkitan data seragam 01 ya. Nah, sebetulnya dengan hanya diberikan sebuah pubah acak seragam 01 ya, kita dapat dengan mudah membangkitkan pubah acak lainnya ya. Jadi kita akan menggunakan teknik yang namanya teorema transformasi inverse ya, untuk memanfaatkan pubah acak seragam yang sudah kita bangkitkan untuk membangkitkan pubah acak yang lain ya, baik itu yang untuk kasus yang kontinu maupun untuk yang kasus diskret. Nah, berikut adalah prosedur untuk teorema transformasi inverse khususnya untuk kasus yang kontinu. Jadi misalkan di sini ya kita punya pubah acak X yang memiliki fungsi sebaran kumulatif F besar X. Nah, untuk membangkitkan sebuah pubah acak yang memiliki fungsi sebaran kumulatif F besar X ini ya, atau kita kenal sebagai pengambilan contoh dari FSK si F besar ini, prosedurnya adalah yang pertama kita bangkitkan U ya. U-nya ini adalah kita bangkitkan dari sebaran seragam 01 ya. Kemudian untuk mendapatkan bilangan acak yang memiliki fungsi sebaran kumulatif F besar ya, kita gunakan inverse dari fungsi F ya, yaitu F inverse. Kemudian kita masukkan bilangan seragam 01 tadi ya pada langkah ke-1 dimasukkan ke dalam fungsi inverse dari F ya, untuk mendapatkan si X ini. Jadi di teorema transformasi inverse untuk kasus kontinu ini ya, kita memanfaatkan fungsi inverse dari F besar, di mana F inverse ini itu kita evaluasi untuk bilangan seragam 01 yang dibangkitkan ya. Nah, nanti hasilnya itu adalah pubah acak ya, atau bilangan acak dari fungsi sebaran kumulatif F besar. Nah, secara gambar itu bisa kita perlihatkan seperti ini ya. Jadi katakanlah ini adalah suatu yang kuning ini ya, ini adalah suatu fungsi sebaran kumulatif F ya. Nah, kita tahu bahwa daerah hasil dari fungsi sebaran kumulatif F besar itu adalah di antara 0 sampai 1 ya, karena kita tahu bahwa fungsi sebaran kumulatif F besar X itu adalah peluang X besar lebih kecil sama dengan X kecil ya. Jadi fungsi sebaran kumulatif itu adalah peluang, sehingga daerah hasilnya itu di antara 0 sampai 1 ya. Dan kita tahu bahwa bilangan yang dibangkitkan dari pubah acak seragam 01 ya, itu akan jatuh pada interval 0 sampai 1 ya. Jadi yang kita bangkitkan dari pubah acak seragam 01 itu adalah sumbu vertikalnya dari kurva fungsi sebaran kumulatif ya. Nah, kalau misalkan kita punya bilangan di sumbu horizontal, kemudian kita petakan ya ke fungsi sebaran kumulatif,
Untuk mendapatkan nilai di sumbu Y-nya kita gunakan fungsi F besar ya. Tapi kalau kita punya nilai yang ada di sumbu vertikal, untuk mendapatkan nilai yang ada di sumbu horizontal itu kita gunakan inverse dari fungsi F besarnya ya. Jadi tadi di langkah yang pertama itu kita bangkitkan bilangan acak seragam 01 ya, katakanlah bilangannya adalah U besar. Kemudian U besar ini akan jatuh pada interval 0 sampai 1. Katakanlah misalkan dia jatuh di nilai ini ya, U besarnya memiliki nilai di sini. Nah, dengan menggunakan inverse dari fungsi F besar ya, berarti kita akan memperoleh suatu nilai X yang ada di sini ya. Nah, jadi nilai X ini adalah realisasi ya dari pubacak yang memiliki fungsi sebaran kumulatif F besar. Jadi ini adalah ilustrasi dari teorema transformasi inverse untuk kasus pubacak kontinu. Jadi untuk membangkitkan bilangan acaknya ya, itu kita manfaatkan fungsi inverse dari F, kemudian kita juga memanfaatkan pubacak seragam 01. Nah, misalkan terdapat suatu cara untuk menentukan inverse dari fungsi sebaran kumulatif dari sebuah pubacak normal baku ya, misalkan ya. Jadi misalkan kita punya cara untuk menentukan inverse dari fungsi sebaran kumulatif dari sebuah pubacak normal baku. Nah, kita tahu bahwa sebagian besar nilai-nilai data dari suatu pubacak normal baku itu seharusnya ada di antara min 1,96 dan 1,96 ya. Yang kalau kita gambarkan fungsi kepekatan peluang dari sebaran normal baku ya. Oke, itu hasilnya akan seperti ini ya. Jadi misalkan ini adalah fungsi kumulatif ya, fungsi kepekatan peluang dari sebaran normal baku 01 ya. Oke, di sini nilai harapannya atau nilai tengahnya 0 ya. Katakanlah di sini ini 1,96, kemudian di sebelah sini ini minus 1,96 ya. Oke, luas daerahnya di sini adalah 0,025. Ya, di sini luas daerahnya itu 0,95, kemudian di sini luas daerahnya 0,025 ya. Oke, jadi 95% nilai dari realisasi sebaran normal baku itu seharusnya ada di antara minus 1,96 sampai 1,96 ya. Jadi untuk mendapatkan nilai di atas 1,96 atau di bawah minus 1,96 itu peluangnya kecil, hanya 5% saja. Nah, jadi karena kita tahu bahwa tadi mayoritas nilai dari pubacak normal baku itu ada di antara min 1,96 dan 1,96 ya, yang disebut kita mayoritas adalah 95% ya. Nah, sehingga ya harusnya ya kita itu menemukan bahwa sebagian besar pubacak seragam yang kita bangkitkan itu akan menghasilkan pubacak normal antara min 1,96 sampai 1,96. Jadi hal ini itu bisa kita buktikan dengan melihat gambar di sini ya. Jadi ini adalah fungsi sebaran kumulatif dari pubacak normal baku ya. Di sini nilainya itu minus 1,96, di sini 1,96. Nilai fungsi sebaran kumulatif dari minus 1,96 itu 0,025. Dan fungsi sebaran kumulatif dari dari 1,96 fungsi sebaran kumulatifnya itu adalah 0,975 ya. Jadi untuk mendapatkan nilai antara 0,025 sampai 0,975 itu kan peluangnya 95% ya. Jadi karena pubacak seragam itu setiap intervalnya itu memiliki peluang yang sama asalkan panjang intervalnya sama ya.
Jadi peluang kita mendapatkan bilangan antara 0,025 sampai 0,975 ketika kita membangkitkan Pubacak seragam 01 itu peluangnya 95% ya. 5%-nya lagi itu ada di antara 0 sampai 0,025 dan 0,975 sampai 1. Oke, jadi karena 95% bilangan yang kita bangkitkan dari Pubacak seragam 01 itu ada di sini ya. Jadi mestinya ketika kita menggunakan teorema transformasi inverse, kita akan menghasilkan bilangan dari Pubacak normal bakunya itu antara minus 1,96 sampai 1,96 ya. Jadi peluangnya kecil, hanya 5% saja seharusnya untuk mendapatkan bilangan di bawah minus 1,96 atau di atas 1,96. Oke, secara lebih formal teorema transformasi itu teorema transformasi inverse itu disajikan seperti di teorema 1. Jadi misalkan kita punya peubah acak U itu menyebar seragam 01. Nah, misalkan f adalah suatu fungsi sebaran yang kontinu dan memiliki inverse ya. Jadi f-nya ini kita asumsikan dia fungsi yang kontinu dan punya inverse ya. Kemudian misalkan kita punya x-nya itu diperoleh dari f inverse dari U ya. Maka pasti dijamin bahwa x-nya itu akan memiliki fungsi sebaran kumulatif fx ya. Jadi di teorema 1 ini, di teorema transformasi inverse itu menjamin bahwa ketika kita menggunakan teknik transformasi inverse, maka peubah acak yang dihasilkan itu akan memiliki sebaran dengan fungsi sebaran kumulatif fx. Oke, kita coba buktikan ya. Oke, kita buktikan teorema transformasi inverse ya. Tadi kan kita tahu bahwa U-nya itu menyebar seragam 01 ya. Kalau misalkan U-nya itu menyebar seragam 01, kita tahu fungsi sebaran kumulatif dari U, yaitu probability U besar kurang sama dengan U kecil, itu akan sama dengan U kecil. Ya. Ini adalah fungsi sebaran kumulatif dari sebaran seragam 01. Nah, kita juga punya bahwa X-nya itu diperoleh dari F inverse U. Nah, yang akan kita buktikan adalah sebaran atau fungsi sebaran kumulatif dari X besar ya, itu adalah si fx ya. Oke, berarti yang mau kita buktikan adalah jadi ini yang kita ketahui ya, ini yang diketahui, kemudian yang ingin kita buktikan ya, akan dibuktikan bahwa peluang dari X besar kurang sama dengan X kecil itu sama dengan fx. Ini yang mau kita buktikan. Oke, buktinya seperti apa? Oke, kita mulai dari ruas kiri. Di sini kita punya peluang X besar kurang sama dengan X kecil. Kemudian dengan menggunakan informasi yang diketahui, ya, kita transformasi, ya, X-nya kita ubah jadi F inverse U kurang sama dengan X. Nah, kemudian karena f ini adalah fungsi naik ya, fungsi sebaran kumulatif kita tahu itu fungsi naik ya, atau fungsi tak turun. Kalau kita punya ya suatu bilangan, katakanlah a itu lebih kecil sama dengan b, kemudian kita punya f itu fungsi yang naik ya, maka kita akan peroleh FA itu akan lebih kecil sama dengan FB juga ya. Jadi karena F besar itu fungsi naik ya, ini kita bisa masukkan ke dalam fungsi F ya, jadi F inverse U ya kurang sama dengan Fx ya. Jadi kedua ruas itu kita masukkan ke dalam fungsi F. Jadi dari sini ke sini itu karena F-nya itu fungsi naik. Nah, kemudian karena tadi diketahui juga bahwa F besarnya itu memiliki inverse ya,
berarti f dari f inverse ya itu akan saling menghilangkan ya. Jadinya ini nanti akan jadi u ya. Jadi tinggal dicoret saja f dan f inverse-nya ya, jadi u kurang sama dengan fx ya. Jadi ini karena tadi f-nya itu punya inverse. Nah, kemudian peluang u kurang sama dengan fx ya, berdasarkan di sini karena tadi u-nya ini menyebar seragam 01 ya. Berarti hasilnya itu tinggal yang ada di sebelah sini saja. Berarti ini tinggal hasilnya sama dengan fx. Oke, dengan catatan bahwa tadi fungsi sebaran kumulatif ini itu berlaku untuk u-nya antara 0 sampai 1 ya. Oke, dan kita tahu juga bahwa si fx ini, fungsi sebaran kumulatif ini, dia itu ada pada interval 0 sampai 1. Oke, dari sini berarti sudah kita buktikan bahwa x-nya itu memiliki fungsi sebaran kumulatif f besar. Oke, jadi di teorema ini sudah menjamin bahwa ketika kita menggunakan teknik transformasi inverse ya, maka x-nya ini ya itu akan benar-benar memiliki sebaran dengan fungsi sebaran kumulatif f besar x ya ketika kita menggunakan teknik transformasi inverse ini. Nah, kemudian kita lihat contoh yang pertama ya. Di sini misalkan x-nya ini menyebar eksponensial dengan parameter lambda ya, parameter laju. Kita diminta untuk menuliskan sebuah algoritma untuk membangkitkan sebuah peubah acak x besar ya. Jadi di sini kita tidak menggunakan REXP ya seperti yang ada di di program R. Nah, kita akan menggunakan teorema transformasi inverse untuk membangkitkan peubah acak eksponensial dengan parameter laju lambda ini. Nah, yang perlu kita catat bahwa kita nanti perlu membangkitkan peubah acak seragamnya terlebih dahulu ya. Jadi peubah acak seragamnya nanti kalau diimplementasikan di program R itu kita gunakan saja RUnif ya. Jadi kita gunakan RUnif, kemudian nanti dari hasil keluaran dari RUnif itu baru kita gunakan teknik transformasi inverse untuk mendapatkan peubah acak yang kita inginkan. Oke, pertama kita tahu bahwa ya fungsi sebaran kumulatif dari peubah acak eksponensial dengan parameter laju lambda itu adalah 1 dikurang e pangkat minus lambda x ya. Jadi ini adalah fungsi sebaran kumulatif dari peubah acak eksponensial dengan parameter laju lambda. Nah, dengan teknik transformasi inverse ya, pertama itu kita atur dulu ya, atur bahwa u-nya itu sama dengan si fx tadi ya. Kita bisa lihat di gambar di sebelumnya bahwa fx ini ada di sumbu vertikal dan u itu bilangan acak seragamnya nanti akan jatuh di sumbu vertikal itu yang ada di antara 0 sampai 1. Nah, kemudian kita selesaikan untuk x ya. Jadi fx-nya kita ganti dengan ini ya, 1 dikurang e pangkat min lambda x ya. Oke, jadi kita selesaikan untuk x berarti di sini nanti hasilnya akan diperoleh x-nya itu adalah minus 1 per lambda dikali ln 1 minus u. Nah, setelah dapat ini berarti kita bisa membuat algoritmenya sebagai berikut. Yang pertama, tadi dengan teknik transformasi inverse ini kita bangkitkan bilangan acak seragam 01 yang kita simbolkan sebagai U besar. Kemudian untuk mendapatkan bilangan dari sebaran eksponensialnya, ya, bilangan acak dari sebaran eksponensialnya, itu tinggal gunakan persamaan ini saja. Ya. Jadi tinggal X sama dengan minus 1 per lambda ln 1 min U. Ya. Ini sebetulnya adalah si F inverse ya. Jadi kalau kita punya U sama dengan Fx berarti X itu adalah F inverse U ya. Jadi ini adalah si F inverse U-nya ya, min 1 per lambda ln 1 min U. Oke, mungkin
kalian melihat bahwa tanpa aneh kenapa jawabannya seperti ini ya untuk membangkitkan Pubacak eksponensial dengan parameter laju lambda. Nah, sebetulnya kita bisa memvalidasinya dengan menggunakan beberapa metode yang telah kita pelajari di bahan UTS ya. Jadi bisa menggunakan uji kebaikan Suai-Hi kuadrat, bisa menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov, atau bisa menggunakan uji-uji yang belum pernah kita bahas di kuliah. Nah, dalam kasus ini nanti kita akan validasi fakta bahwa algoritma yang kita tuliskan tadi ya untuk dia berlaku untuk eksponensial ya, Pubacak eksponensial dengan parameter laju 1 ya. Nanti kita asumsikan bahwa hal ini akan berlaku juga untuk setiap nilai lambda yang lainnya. Jadi di sini kita hanya akan memvalidasi untuk nilai lambdanya sama dengan 1 saja ya, dan kita asumsikan bahwa validasi ini juga berlaku untuk nilai lambda yang selain 1. Oke, pertama ya kita validasi jawabannya dengan menulis kode di program R-nya ya. Program R-nya itu kita buat untuk membangkitkan sebuah eksponensial, sebuah sebaran eksponensial dengan parameter laju 1. Oke, di sini saya gunakan setSheet 1 ya. Kemudian di sini saya akan membangkitkan 1000 bilangan acak eksponensial ya, supaya kita bisa memvalidasinya. Kemudian 1000 bilangan acak eksponensial ini itu akan diperoleh dari 1000 bilangan acak seragam ya. Jadi satu bilangan acak seragam itu akan menghasilkan satu bilangan acak eksponensial. Ya, jadi untuk dapat 1000 bilangan acak eksponensial kita gunakan 1000 bilangan acak seragam ya. Makanya di sini ya kita bangkitkan nilai U ya. Nilai U ini adalah bilangan-bilangan acak seragam sebanyak 1000 ya. Kemudian dengan menggunakan rumus yang tadi yang min 1 per lambda, karena di sini lambdanya 1, berarti min 1 per lambdanya itu min 1 ya. Kemudian ln 1U logaritma natural di program R-nya itu kita gunakan log ya. Log 1 min U. Jadi nanti X ini adalah bilangan-bilangan acak eksponensial yang sebanyak 1000 buah ya. Nah, kita ingin memvalidasi apakah benar bilangan-bilangan acak ini yang sudah kita bangkitkan dengan teknik transformasi inverse itu benar eksponensial dengan parameter 1. Nah, sebelum itu kita coba gambarkan dulu ya histogram dari nilai-nilai yang kita bangkitkan tadi ya dari Pubacak eksponensial. Oke, dari gambar ini sebetulnya kita bisa lihat ya bahwa datanya itu tanpa eksponensial ya. Jadi sebelum kita gunakan uji-uji yang canggih ya, kita coba dulu sajikan secara deskriptif ya, statistika deskriptifnya ya, contohnya di histogramnya. Jadi sebelum kita gunakan uji yang canggih bahwa datanya ini menyebar eksponensial atau tidak, kita coba saja dulu gambar histogramnya ya. Dari histogram itu biasanya kelihatan kira-kira dia akan tanpa eksponensial atau tidak ya. Jadi karena di sini gambarnya itu tanpa eksponensial, maka kita lanjutkan dengan menggunakan uji yang mungkin yang sudah kita pelajari. Ya, jadi walaupun dari histogram itu tanpa eksponensial, tapi kita belum punya cukup bukti ya untuk berargumen bahwa data yang kita bangkitkan itu benar menyebar eksponensial dengan parameter laju 1. Nah, sehingga kita coba lakukan uji Kolmogorov-Smirnov atau uji KS yang sudah kita pelajari di pertemuan sebelumnya. Oke, di uji KS ini pertama kita definisikan hipotesisnya ya. Nah, karena pertama kita duga terlebih dahulu parameternya ya. Ingat parameter dugaan parameter eksponensial itu baik menggunakan metode Moment ataupun menggunakan metode maksimum likelihood itu akan memiliki rumus yang sama, yaitu satu perrataannya ya.
Nah, ini di ujian kemarin di UTS itu banyak yang salah menentukan nilai dugaan dari parameter laju ya, banyak yang menggunakan rata-rata ya, padahal parameter laju ini bisa diperoleh dari 1 dibagi dengan rata-rata datanya ya. Nah, setelah dihitung ya, itu kita bulatkan jadi 1 ya, sehingga kita punya hipotesis nolnya adalah sebaran dari data yang kita bangkitkan tadi itu adalah eksponensial dengan parameter laju 1, dan hipotesis alternatifnya sebaran dari data itu bukan berasal dari sebaran eksponensial, sebaran dari data itu bukan eksponensial dengan parameter laju 1. Kemudian kita tentukan jarak KS-nya, D kecil ya, dengan menggunakan kode ini kita akan peroleh nilai D-nya itu adalah 0,024 sekian. Nah, untuk menghitung p-value-nya, karena kita tidak tahu sebaran dari dari jarak KS ini ya, kita hitung p-value-nya dengan menggunakan simulasi ya. Oke, ini menggunakan kode yang sudah kita pelajari di materi sebelumnya. Nah, dengan menggunakan set sheet 1 ya, tepat sebelum kita gunakan fungsi KS-nya ya, hasilnya p-value-nya itu adalah 0,33 ya. Jadi di sini kita punya p-value sebesar 0,33 ya, sehingga kesimpulannya itu kita tidak menolak H0 ya. Artinya kita mungkin cenderung berargumen bahwa datanya mengikuti sebaran eksponensial dengan parameter laju 1. Nah, meskipun kita bisa membangkitkan suatu pubacak eksponensial dengan mengambil inverse dari fungsi sebaran kumulatif seperti ini ya, kita catat bahwa sebaran dari 1 min U ya, itu juga sebetulnya sebarannya adalah sebaran seragam 0,1. Jadi kalau kita punya U ya, kita punya pubacak U menyebar seragam 0,1, maka 1 min U juga akan menyebar seragam 0,1. Kalau kalian ingat bahwa itu adalah salah satu soal di soal latihan peluang nomor 5A ya. Oke, kita coba buktikan bahwa kalau U-nya itu menyebar seragam 0,1, maka 1 min U juga akan menyebar seragam 0,1. Oke, kita coba lihat ya di sini. Oke, jadi yang mau kita buktikan adalah kalau kita punya U itu menyebar seragam 0,1 ya, maka 1 min U juga akan menyebar seragam 0,1. Oke, dari segi nilainya saja, kalau kita punya nilai antara 0 sampai 1, maka nilai dari 1 min U juga akan, nilainya juga akan dari 0 sampai 1. Oke, jadi kita ingat kembali ya, tadi kalau misalkan kita punya pubacak X itu menyebar seragam 0,1 ya, fungsi sebaran kumulatifnya, peluang bahwa X besar kurang sama dengan X kecil atau biasa kita simbolkan F besar X ya, itu akan sama dengan X. Nah, jadi di sini yang kita ketahui ya, yang kita ketahui adalah U-nya itu menyebar seragam 0,1 ya. Oke, kalau U-nya menyebar seragam 0,1 itu artinya apa? Artinya peluang U kurang sama dengan U, fungsi sebaran kumulatifnya itu akan sama dengan U. Kemudian misalkan kita punya Y itu sama dengan 1 min U ya. Yang mau kita buktikan adalah Y-nya itu akan menyebar seragam 0,1. Oke, supaya kita tahu bahwa Y-nya itu menyebar seragam 0,1, kita cari fungsi sebaran kumulatif dari Y ya. Oke, fungsi sebaran kumulatif dari Y ya, FYY itu kan peluang Y kurang sama dengan Y ya. Nah, berarti kita harus buktikan bahwa ini nanti hasilnya adalah Y ya, supaya kita tahu bahwa Y-nya itu adalah pubacak seragam 0,1. Oke, gimana caranya? Kita mulai dari yang diketahui bahwa Y-nya itu adalah 1 min U, berarti ini peluang 1 min U kurang sama dengan Y.
Oke, kita pindahkan satunya ke kanan, berarti min U kurang sama dengan Y min 1. Ya. Oke, kita kalikan negatif ya. Supaya apa? Supaya nanti kita bisa menggunakan informasi yang diketahui ini. Oke, kalikan negatif berarti jadi U ya lebih besar ya atau lebih besar sama dengan dari 1 min Y. Oke, kemudian supaya jadi kurang sama dengan lagi kita gunakan jadi 1 dikurang ya, peluang U-nya kurang sama dengan 1 min Y. Oke, jadi kita tahu bahwa peluang bahwa U-nya lebih besar ditambah peluang U-nya lebih kecil suatu bilangan itu pasti akan 1 ya. Jadi peluang A ditambah peluang A komplement itu pasti 1 ya. Jadi kalau kita punya peluang kejadian A ditambah dengan peluang kejadian A komplement itu pasti 1 ya. Jadi peluang kejadian A komplement itu sama dengan 1 dikurang peluang kejadian A. Sama dengannya boleh ikut boleh tidak itu tidak masalah karena kita punya U-nya itu sebarannya kontinu ya. Oke, kemudian berdasarkan informasi yang diketahui karena U-nya ini seragam 01 ya, berarti fungsi sebaran kumulatif dari U itu berlaku seperti ini ya, berarti ini nanti hasilnya 1 min Y. Oke, berarti 1 dikurang 1 min Y itu hasilnya akan Y ya. Nah, dari sini kita tahu ya bahwa Y atau si 1 min U Y-nya ya itu adalah seragam 01. Ya. Jadi kalau kita punya U-nya itu menyebar seragam 01, maka 1 min U juga akan menyebar seragam 01. Nah, kebalikannya juga berlaku ya. Jadi kalau kita punya 1 min U itu menyebar seragam 01 ya, maka U juga akan menyebar seragam 01 ya, karena U ini kan bisa kita peroleh dari 1 dikurang 1 min U ya. Jadi ini sebetulnya biimplikasi ya, dua arah. Jadi apa namanya, U itu menyebar seragam 01 jika dan hanya jika 1 min U menyebar seragam 01. Nah, kenapa kita ingin mengubah sesuatu ya? Nah, di sini perhatikan ya bahwa tadi kalau U-nya ini menyebar seragam 01, maka 1 min U juga menyebar seragam 01 ya. Jadi untuk menyederhanakan proses algoritmenya ya, 1 min U ini bisa kita ganti dengan U. Jadi 1 min U ini bisa kita ganti dengan U. Kenapa? Karena kan sebarannya sama ya. 1 min U menyebar seragam 01, U-nya juga menyebar seragam 01 ya. Jadi nanti dia akan dalam tanda kutip itu lebih cepat ya menggunakan U dibandingkan menggunakan 1 min U. Karena proses penghitungannya itu akan lebih sedikit ya. Oke, jadi sebagai ganti menggunakan rumus ini ya, itu kita bisa gunakan prosedurnya seperti ini untuk membangkitkan sebaran eksponensial dengan teknik transformasi inverse ya. Jadi kita buat X-nya itu min 1 lambda ln U ya, walaupun ini bukan F inverse U ya, yang tadi kan F inverse U itu yang ini. Tapi 1 min U itu bisa kita ganti dengan U. Kenapa tadi? Ya karena 1 min U itu menyebar seragam 01, U-nya juga menyebar seragam 01. Ya. Jadi ini lebih sederhana ya. Lebih sederhana waktu pengerjaannya ya. Kalau kita run menggunakan komputer ataupun kita gunakan algoritma ini secara manual ya, tulis tangan, tentu rumus ini akan lebih cepat ya dibandingkan dengan 1 min U ya. Jadi dari yang dibangkitkan tadi di langkah ke-1 U-nya ini ya itu bisa langsung masuk ke ln. Sementara kalau pakai prosedur yang sebelumnya U-nya itu harus dikali negatif dulu kemudian ditambah 1 ya, atau 1 dikurangi U ya sebelum dilenkan ya. Jadi pasti yang ini akan lebih cepat ya. Lebih cepat dan lebih efisien ya menggunakan algoritma ini dibandingkan algoritma sebelumnya ya. Nanti kalian bisa coba ya menggunakan rumus ini ya. Kemudian gunakan validasinya
ya, untuk membuktikan bahwa yang seperti ini juga akan eksponensial. Oke, mungkin kita bisa coba ya di sini. Oke, ini tadi yang 1 min U ya. Oke, ini kita coba copy ya. Kita coba menggunakan di sini kita gunakan U ya. Jadi di sini kita hanya menggunakan U, tidak menggunakan 1 min U ya. Jadi sama seperti yang tadi ya, ini kita coba run. Oke, histogramnya akan jadi seperti ini ya. Ini histogramnya, ini juga datanya nampak eksponensial ya. Tapi untuk meyakinkan kita gunakan uji formal, yaitu uji Kolmogorov-Smirnov. Oke, kita hitung diskrepansinya. Oke, kita akan punya diskrepansinya ini 0,024 sekian. Kemudian nanti kita masukkan ke uji Kolmogorov-Smirnovnya. Oke, ternyata mendapatkan hasil D yang sama ya. Jadi pasti nanti p-value-nya karena menggunakan set sheet 1, p-value-nya harusnya akan sama dengan 0,33. Ya, hasilnya sama dengan yang tadi. Ya, jadi walaupun kita menggunakan U ya, dan rumus ini itu tidak sama dengan F inverse ya, tapi dari konsep yang tadi yang bahwa kalau U-nya U-nya seragam 01 maka 1 min U juga seragam 01, begitupun sebaliknya ya. Dengan konsep seperti itu data yang kita hasilkan dengan proses pembangkitan ini juga tetap eksponensial. Oke, contoh yang lain, misalkan kita punya fungsi sebaran kumulatifnya itu bentuknya X kuadrat ya. Ini kita tidak punya namanya ya, nama dari sebarannya apa ya. Yang kita tahu adalah rumus fungsi sebaran kumulatifnya. Kita diminta untuk menuliskan sebuah algoritma untuk membangkitkan sebuah peubah acak X besar ini. Oke, jadi seperti yang tadi kita atur dulu U-nya sama dengan fx ya, kemudian fx-nya kita ganti dengan x kuadrat, kemudian kita selesaikan untuk x ya, kita peroleh x-nya itu akar U. Ya. Oke, jadi algoritmenya dengan menggunakan teknik transformasi inverse ya. Kita bangkitkan terlebih dahulu sebaran seragam 01 ya. Kemudian dengan menggunakan inverse dari fungsi f ini ya, karena fx-nya kan x kuadrat, inverse-nya itu akar ya. Inverse dari fungsi kuadrat itu fungsi akar. Oke, sehingga kita bisa peroleh peubah acak x-nya ini dengan mengakarkan bilangan acak dari sebaran seragam 01 yang sudah dibangkitkan. Oke, sekarang kita lihat beberapa kasus khusus ya. Yang pertama kita lihat kasus khusus untuk maksimum dan minimum ya, peubah acak yang merupakan maksimum dari serangkaian peubah acak, begitupun juga untuk peubah acak minimum dari serangkaian peubah acak. Nah, kita tahu bahwa teorema transformasi inverse ini merupakan suatu teorema yang powerful, yang memungkinkan kita untuk menulis sebuah algoritma untuk membangkitkan peubah acak dari banyak fungsi sebaran kumulatif ya, walaupun tidak semuanya ya, karena beberapa fungsi sebaran kumulatif itu intractable dan tidak memiliki inverse ya. Yang beberapa kita tahu fungsi sebaran kumulatif dari beberapa sebaran itu kita tidak punya rumus eksplisitnya ya. Dan kalaupun punya rumus eksplisitnya belum tentu dia memiliki inverse ya. Oke, jadi untuk syarat bahwa suatu fungsi itu memiliki inverse atau tidak, saya rekomendasikan kalian untuk melihat lagi catatan kalkulusnya ya, untuk melihat apakah
suatu fungsi itu memiliki inverse atau tidak, bagaimana mengecek apakah suatu fungsi memiliki inverse atau tidak, ya. Saya minta kalian untuk melihat lagi catatan kalkulusnya tentang fungsi inverse. Karena itu bisa jadi nanti akan diuji ya di ujian. Nah, salah satu himpunan bagian dari kelas ini mungkin suatu maksimum atau minimum ya. Jadi ketika kita sebut maksimum itu artinya dia merupakan maksimum dari serangkaian Pubacak ya. Minimum itu artinya minimum dari serangkaian Pubacak. Oke, kita ingat kembali dari fungsi sebaran kumulatif dari maksimum dan minimum ya. Oke, untuk maksimum kita simbolkan Pubacaknya itu adalah X dalam kurung N seperti ini. Fungsi sebaran kumulatif maksimumnya, fungsi sebaran kumulatif dari maksimumnya itu F besar N dalam kurung N ya. Rumusnya itu tinggal untuk yang maksimum itu sebetulnya tinggal perkalian dari fungsi sebaran kumulatif masing-masing ya. Sementara untuk yang minimum kita simbolkan X dalam kurung 1 ya, nilai terkecil. Kemudian fungsi sebaran kumulatifnya kita ingat kembali, kita notasikan dengan F besar dalam kurung 1 ya, itu rumusnya adalah 1 dikurang ini ya. Oke, ini kemarin pada saat UTS ya, rumus ini digunakan untuk menyelesaikan soal nomor 1 di UTS ya. Oke, jadi kalau kita menemukan sebuah fungsi sebaran kumulatif ya, di mana bentuknya itu salah satu dari kedua rumus ini ya, berarti fungsi sebaran kumulatif itu adalah fungsi sebaran kumulatif dari maksimum atau minimum. Jadi kalau kita punya nanti fungsi sebarannya itu seperti perkalian ya, beberapa fungsi sebaran ya, kita anggap itu adalah fungsi sebaran kumulatif dari maksimum ya. Kalau bentuknya seperti ini ya, nanti kita anggap bahwa itu adalah fungsi sebaran kumulatif dari minimum. Oke, bagaimana prosedurnya ya untuk membangkitkan Pubacak maksimum? Oke, jadi tadi kan misalkan X1 sampai Xn-nya itu adalah Pubacak yang berturut-turut memiliki fungsi sebaran kumulatif F1, F2 sampai Fn. Oke, jadi misalkan kita punya fungsi sebaran kumulatif yang merupakan perkalian dari F1, F2 sampai Fn. Ya. Nah, untuk membangkitkan Pubacak X dalam kurung N ini, ya, itu kita gunakan prosedurnya seperti ini. Yang pertama, kita bangkitkan dulu X1, X2 sampai Xn secara bebas ya. Membangkitkan X1 sampai Xn-nya mungkin saja kita menggunakan teorema transformasi inverse ya. Kemudian nanti Xn ini ya, itu kita hitung berdasarkan bahwa dia itu adalah maksimum dari X1, X2 sampai Xn ya. Jadi nanti si X dalam kurung N-nya ini kita peroleh dari nilai maksimum dari X1, X2 sampai Xn yang kita bangkitkan tadi. Nah, ini membangkitkannya itu secara bebas ya. Jadi membangkitkan X1 dari F1 ya bisa jadi misalkan F1 ini adalah fungsi sebaran kumulatif dari eksponensial. Berarti kita pakai cara yang sudah kita bahas tadi di awal ya, menggunakan teorema transformasi inverse. Katakanlah misalkan F2-nya ini F2X-nya itu X kuadrat, berarti kita gunakan cara menggunakan contoh yang kedua ya, seperti itu. Nah, kalau misalkan kita punya fungsi sebaran kumulatifnya bentuknya seperti ini ya, berarti ini adalah fungsi sebaran kumulatif dari minimum ya. Jadi nanti kita akan tahu F1, F2 dan Fn-nya seperti apa ya. Prosedurnya sama ya, untuk membangkitkan minimum ya, itu kita bangkitkan dulu X1 sampai Xn ya, berdasarkan fungsi sebaran kumulatif masing-masing, dan ini harus kita bangkitkan secara bebas. Kemudian kita hitung nilai minimum dari nilai X1 sampai Xn yang sudah kita bangkitkan di langkah pertama tadi ya, untuk mendapatkan realisasi dari si Pubacak minimum si X dalam kurung 1 ini. Oke, kita lihat contoh yang ketiga ya. Kita diminta menuliskan sebuah algoritma yang efisien untuk membangkitkan sebuah Pubacak dari fungsi yang diberikan. Oke,
Oke, perhatikan fx-nya seperti apa ya. Apakah ini perkalian fungsi? Bukan ya, berarti ini bukan fungsi sebaran kumulatif dari maksimum ya. Tapi kita lihat ini merupakan bentuknya itu adalah 1 dikurang ya. Kemudian perkalian dari 1 dikurang ya. Kalau kita lihat ini kan seperti fungsi sebaran kumulatif dari minimum ya. 1 dikurang perkalian dari 1 dikurang FSK, 1 dikurang FSK, seperti itu ya. Jadi kalau kita lihat ya, ini adalah fungsi sebaran kumulatif dari minimum ya. Minimum dari apa? Minimum dari X1 dan X2 ya. Jadi kalau kita tuliskan di sini untuk yang contoh ketiga tadi ya. Jadi f-nya ini itu adalah fungsi sebaran ya. F-nya ini adalah fungsi sebaran kumulatif dari si X1 ya. X1-nya ini adalah minimum dari X1 dan X2 ya. Dimana X1-nya itu memiliki fungsi sebaran katakanlah F1 ya. F1 X-nya itu X kuadrat tadi di soal. Kemudian X2-nya memiliki fungsi sebaran kumulatif F2 X-nya itu adalah eksponensial dari X dikurang 1 dibagi dengan E min 1. Oke, jadi ini ya. Nah, fungsi sebaran kumulatif ini itu punya bentuk yang sama dengan fungsi sebaran kumulatif dari minimum, itu tadi sudah dijelaskan ya. Kemudian pada daerah asal 0 sampai 1 ya, X kuadrat ini merupakan fungsi sebaran kumulatif. Kemudian E pangkat X dikurang 1 dibagi E min 1 juga merupakan fungsi sebaran kumulatif ya pada daerah asal 0 sampai 1. Nah, sehingga di algoritmenya ya berarti untuk jadi yang akan kita bangkitkan adalah si X1 ini, minimum dari X1 sampai X2 ya. Berarti dengan prosedur yang sudah dijelaskan sebelumnya, kita bangkitkan dulu X1 ya yang menyebar F1, kemudian kita bangkitkan X2 yang menyebar F2, kemudian nanti X1-nya itu kita hitung dari minimum dari X1 sampai X2 ya. Nah, membangkitkan X1 dari F1 ini dari X kuadrat ini ada di contoh kedua ya, kita gunakan teknik transformasi inverse. Nah, yang ini juga kita bisa gunakan teknik transformasi inverse ya untuk yang kedua ini. Oke, jadi yang pertama tadi kita bangkitkan dulu sebuah pembuacak dari F1 ya. Dari contoh kedua untuk mendapatkan atau membangkitkan pembacak dari F1X sama dengan X kuadrat, itu kita bangkitkan dulu suatu bilangan acak seragam 01, kemudian kita hitung nilai bilangan acaknya X-nya itu diperoleh dari akar U ya, dengan teknik transformasi inverse ya. Tadi akar ini adalah inverse dari X kuadrat. Nah, untuk membangkitkan pembacak F2 ya, kita bangkitkan bilangan acak seragam yang lain, katakanlah V ya. Jadi karena tadi harus saling bebas ya, di prosedur itu membangkitkan X1 dan X2 itu harus secara bebas, berarti kita nggak boleh menggunakan nilai U yang sama dengan, jadi yang kedua ini nggak boleh menggunakan nilai bilangan acak seragam 01-nya yang sama, jadi kita gunakan yang lain ya. Katakanlah V di sini. Nah, dengan teknik transformasi inverse berarti kita harus cari inverse-nya itu seperti apa ya. Oke, jadi di sini kan kita gunakan huruf V ya. Jadi V-nya itu akan sama dengan F2X ya. Atau F2X-nya ini kan E pangkat X min 1 per E min 1 ya. Untuk dapat X-nya berarti V-nya kita kalikan E min 1 sama dengan E pangkat X min 1, kemudian kita tambah 1, VM min 1 tambah 1 sama dengan E pangkat X. Kemudian kita lonkan kedua ruas, jadi ln V kali E min 1 ditambah 1 itu sama dengan X nya. Ini adalah inverse dari fungsi yang F2 ini ya. Jadi nanti kita gunakan rumus ini ya untuk membangkitkan
Pubacak yang berasal dari fungsi sebaran kumulatif F2. Oke, jadi di sini kita tetapkan nilainya Y-nya itu sama dengan ln dari V M-1 tambah 1. Jadi kita gunakan variabel yang berbeda seperti yang di langkah pertama. Nah, kemudian kita hitung minimumnya, ya minimum X dan Y-nya. Ya, nanti kita akan peroleh. Ya. Oke, algoritma ini bisa kita implementasikan di RStudio di sini ya. Oke, di sini saya menggunakan fungsi rExample3 ya, contoh yang ketiga. Oke, di sini saya mau membangkitkan sebanyak n ya. Oke, jadi di sini saya buat vektor z-nya dulu ya yang kosong. Kemudian u-nya tadi kita bangkitkan dari sebaran seragam 01 ya, satu buah, kemudian x-nya diperoleh dari akar u. Kita bangkitkan v dari sebaran seragam juga. Kemudian kita hitung y-nya, ini inverse dari fungsi f2 tadi ya. Kemudian kita masukkan nilai minimum dari x sama y ke vektor z-nya ini ya. Jadi nanti vektor z-nya ini akan hasilnya itu akan ada sebanyak n. Oke, jadi contohnya misalkan kita bangkitkan 10 buah ya. Oke, kita run ya. Oke, ini adalah hasil-hasilnya ya. Jadi ini adalah realisasi bilangan acak dari peubah acak yang memiliki fungsi sebaran kumulatif si F besar yang ini ya. Itu realisasinya ya. Perhatikan ya, hasilnya itu domainnya dari asalnya itu antara 0 sampai 1. Jadi kalau kita lihat lagi tadi hasilnya ini nilainya semuanya ada di antara 0 sampai 1. Oke, kita lihat kasus khusus yang lain. Kalau misalkan fungsi sebaran kumulatifnya itu bentuknya adalah komposisi dari fungsi sebaran kumulatif yang lain ya. Komposisi di sini itu adalah kombinasi linier ya. Kalau kalian ingat materi aljabar linier dasar. Oke, jadi kalau misalkan kita punya suatu himpunan fungsi sebaran kumulatif F1, F2 sampai Fn, kemudian ini kita boboti ya dengan bobot alfa ya, alfa 1, alfa 2 sampai alfa n, di mana bobotnya itu antara 0 sampai 1 dan penjumlahan semua bobotnya itu 1 ya. Oke, jadi nanti rumusnya seperti ini ya, fx seperti ini. Nah, f besar x ini kita sebut sebagai komposisi ya. Jadi fungsi sebaran kumulatif ini kita sebut sebagai komposisi ya, karena dia merupakan kombinasi linier dari f1, f2 sampai fn ya, di mana koefisien-koefisiennya itu nilainya ada di antara 0 sampai 1 dan jumlah dari semua koefisiennya itu sama dengan 1. Nah, kita bisa dengan mudah sebetulnya untuk menunjukkan bahwa si komposisi ini ya itu memiliki semua sifat-sifat dari suatu fungsi sebaran kumulatif. Oke, kita ingat kembali ya sifat-sifat dari suatu fungsi sebaran kumulatif. Jadi fungsi sebaran kumulatif dari suatu pembaca kontinu X ya, itu adalah fungsi fx ini ya. Itu punya sifat ya, bahwa kalau X-nya itu kita buat sekecil mungkin, maka fungsi sebaran kumulatifnya itu akan mendekati 0. Kemudian kalau X-nya itu kita buat sebesar mungkin ya, maka fx-nya itu akan mendekati 1. Kemudian fx ini adalah suatu fungsi tak turun pada domainnya ya. Kalau di continue biasanya fungsinya itu fungsi naik ya. Kalau misalkan di discrete biasanya fx-nya ini adalah fungsi tangga. Oke, kemudian kita bisa dengan mudah mengecek bahwa komposisi ini dia memenuhi ketiga sifat yang tadi ya. Sifat yang pertama, limit x menuju minta hingga dari fx-nya itu akan sama dengan 0 ya. Oke, jadi fx-nya ini kita buat jadi kombinasi linier di sini.
Kemudian limitnya ini kita bisa masukkan ke sigma seperti ini ya. Dan karena masing-masing dari F1 sampai Fn ini adalah fungsi sebaran kumulatif, berarti limit ini hasilnya 0 ya. Jadi alfa 1 kali 0, alfa 2 kali 0 dan seterusnya sampai alfa n kali 0 itu hasilnya akan sama dengan 0. Kemudian ini berarti sifat yang pertama itu dipenuhi. Kemudian sifat yang kedua limit ta hingga. Oke, limit di ta hingga. Sorry, ini limitnya masih typo karena copy paste dari yang atas ya. Oke, jadi ini limit x menuju ta hingga harusnya ya. Kemudian karena masing-masing f1 sampai fn ini adalah fungsi sebaran kumulatif, berarti limit ta hingganya itu 1 ya. Oke, berarti alfa 1 kali 1, alfa 2 kali 1 dan seterusnya sampai alfa n kali 1. Totalnya berarti alfa 1 tambah alfa 2 tambah dan seterusnya sampai alfa n. Dan kita tahu bahwa total dari semua koefisiennya itu sama dengan 1. Oke, berarti sifat yang kedua itu dipenuhi. Kemudian sifat yang terakhir, yang ketiga ya. Karena F1 sampai Fn ini adalah fungsi tak turun, kalau kita kalikan konstanta positif dia akan tetap fungsi tak turun, sehingga penjumlahan dari fungsi-fungsi yang tak turun itu akan fungsi tak turun juga ya. Sehingga komposisinya itu juga merupakan fungsi tak turun ya. Nah, karena fungsi komposisi ini memenuhi ketiga sifat yang tadi ya, berarti komposisi ini adalah fungsi sebaran kumulatif. Nah, kemudian bagaimana prosedur untuk membangkitkan sebuah Pouba acak ya dari sebuah fungsi sebaran kumulatif yang bentuknya itu merupakan komposisi. Jadi dia merupakan komposisi seperti ini bentuknya. Nah, kita gunakan prosedurnya seperti ini ya. Pertama kita bangkitkan dulu Pouba acaknya, Pouba acak seragam 01 yaitu si U. Oke, kalau misalkan U-nya kurang dari alfa 1 ya, nanti kita bangkitkan sebuah Pouba acak dari F1 ya. Kalau misalkan U-nya itu kemudian jadi di sini kita gunakan if else ya. Else if kalau U-nya kurang dari alfa 1 tambah alfa 2, nanti kita bangkitkan sebuah Pouba acak dari F2 ya, dan seterusnya ya. Jadi kalau misalkan kita lihat ya, kita ilustrasikan di sini. Jadi kalau misalkan di sini misalkan kan kita punya katakanlah 3 saja ya. Jadi kita punya di sini 0 sampai 1 ya. Kemudian katakanlah misalkan kita punya berapa ya, misalkan di sini 0, misalkan di sini 0,2, 0,5 ya. Jadi misalkan di sini alfa 1 itu 0,2 ya, alfa 2 itu 0,3, kemudian alfa yang ketiga itu 0,5 ya. Oke, jadi tadi alfa 1 ini padanannya adalah si F1 ya, alfa 2 padanannya adalah F2, alfa 3 padanannya F3 ya. Oke, jadi kalau misalkan kita membangkitkan sebuah bilangan acak seragam 01 ya, bilangan acak seragam 01 ini ya, dia bisa bilangannya itu antara 0 sampai 1 ya. Katakanlah misalkan U-nya jatuhnya ada di sini, ada di antara 0 sampai 0,2 ya, berarti nanti kita akan membangkitkan sebuah bilangan acak ya dari F1 seperti itu ya. Nah, kalau misalkan kita punya di sini U-nya jatuh di sini ya antara 0,2 sampai 0,5, nanti yang kita bangkitkan adalah Pouba acak yang menyebar F2 gitu ya. Kemudian kalau misalkan kita punya U-nya jatuh antara 0,5 sampai 1, nanti kita akan punya X-nya ini menyebar dengan fungsi sebaran kumulatif F3. Jadi kan yang pertama if-nya U-nya kurang dari alfa 1 ya. Jadi ini alfa 1-nya 0,2. Oke.
Jadi ini alfa 1 itu 0,2, 0,5 ini kan alfa 1 tambah alfa 2 ya. Yang ini 1 itu kan alfa 1 tambah alfa 2 tambah alfa 3. Jadi kan yang pertama tadi if U kurang dari alfa 1, maka jatuhnya ke sini. Kemudian else if ya. Jadi else itu berarti dia tidak termasuk sini. Else if U-nya kurang dari alfa 1 tambah alfa 2, nanti dapatnya X-nya seperti ini ya. Kemudian else if lagi ya, nanti dapatnya seperti ini. Kalau yang terakhir sebetulnya tidak else if ya, tinggal else saja. Oke, kita lihat contohnya di sini ya. Di sini ada fungsi sebaran kumulatif fx yang bentuknya seperti ini ya. Kita tidak tahu nama sebarannya apa ya. Yang pasti kita hanya tahu rumus fungsi sebaran kumulatifnya itu seperti ini. Nah, kita diminta untuk menuliskan sebuah algoritma yang efisien. Yang efisien ini berarti kita coba algoritmanya itu seefisien mungkin ya, yang kalau bisa kita sederhanakan atau kita buat secara cepat ya, untuk membangkitkan sebuah pubacak dari fungsi sebaran kumulatif yang diberikan ini ya. Oke, perhatikan bahwa ya, kalau kita tulis ulang f-nya itu akan seperti ini ya. Oke, jadi tadi kita punya fx-nya itu adalah x kuadrat per 6 dikali dengan 1 ditambah 2x pangkat 3 ditambah dengan 3x pangkat 5. Ya, x-nya itu antara 0 sampai 1. Oke, ini bisa kita buat sebetulnya jadi seperti ini, 1/6 dari x kuadrat ya, 2/6 dari X pangkat 5 ditambah dengan 3/6 dari X pangkat 7 ya. Jadi kalau kita lihat ya, ini sebetulnya adalah komposisi ya, di mana 1/6 ini adalah alfa 1, 2/6 adalah alfa 2, 3/6 adalah alfa 3 ya. Jadi semua alfanya itu ada di antara 0 sampai 1 dan penjumlahan semua alfanya itu 1. Kemudian yang X kuadrat ini adalah F1, X pangkat 5 ini adalah F2, X pangkat 7 ini adalah F3. Oke, jadi dengan menggunakan prosedur yang tadi, oke, kita akan peroleh ya. Pertama kita bangkitkan dua buah bilangan acak dari seragam 01 ya. Kenapa dua buah ya? Karena tadi pertama kita untuk bangkitkan satu puba acak seragamnya itu untuk menentukan apakah puba acak yang akan kita bangkitkan itu dari F1, F2 atau seterusnya ya. Satu puba acak itu untuk menentukan apakah kita akan menggunakan F1, apakah kita akan menggunakan F2 atau yang lain ya. Satunya lagi itu kita perlukan untuk membangkitkan puba acak dari sebaran yang terpilih tadi ya. Karena biasanya di sini kita gunakan transformasi inverse ya. Oke, yang U di sini nanti di sini kita gunakan V ya, yang U besarnya ya. Kita ganti dengan U besar yang di sini kita ganti dengan V. Kemudian saat membangkitkan puba acak dari sebaran yang terpilih itu kita gunakan U kecil. Kenapa di sini akar pangkat 7 terlebih dahulu ya, kemudian baru akar pangkat 5, baru akar kuadrat ya. Karena diminta algoritma yang efisien. Nah, secara prinsip sebetulnya kan alfa 1, alfa 2, alfa 3 ini boleh pindah posisi ya. Jadi tidak harus berurutan alfa 1, alfa 2, alfa 3. Ya, boleh saja misalkan alfa 3, alfa 2, kemudian alfa 1 ya. Jadi boleh saja seperti itu ya. Jadi di sini di kasus yang ini kita buat yang pertama itu alfa 3, kemudian yang kedua alfa 2 dan yang terakhir itu alfa 1. Oke, jadi yang pertama itu, jadi kalau kita gambarkan ya,
Di sini 0, di sini 1 ya. Di sini setengah ya. Jadi ini adalah alfa 3 ya, alfa 3 setengah ya. Jadi di sini ini adalah alfa 3. Kemudian alfa 2-nya 2/6. Jadi ini adalah alfa 2 ya. Alfa 3-nya setengah, tadi alfa 2-nya itu 2/6. Ya, berarti di sini alfa 3 tambah alfa 2 itu sama dengan 5/6 ya. Dan yang terakhir di sini alfa 1 itu 1/6. Ya, ini alfa 1 tambah alfa 2 tambah alfa 3 itu sama dengan 1. Jadi di sini saya tempatkan alfa 3 lebih dahulu, baru alfa 2, baru alfa 1 ya. Oke, kenapa seperti itu? Ya karena yang diminta adalah algoritma yang efisien ya. Artinya apa? Artinya kalau misalkan kita membangkitkan sebuah bilangan acak seragam 01 ya, 50% ya, itu hasilnya akan di antara 0 sampai setengah ya kira-kira. Kemudian berapa ini? Sepertiganya itu ada di antara setengah sampai 5/6, kemudian 1/6-nya itu akan di antara 5/6 sampai 1. Ya, jadi kemungkinan bahwa jadi kan di sini kita menggunakan program if, else if ya. Yang efisien itu adalah yang sebisa mungkin itu sebisa mungkin hanya baris satu saja yang dieksekusi ya oleh program. Gitu. Sebisa mungkin ya. Karena kalau misalkan yang baris ini tidak dipenuhi, berarti kan harus lanjut ke baris yang berikutnya ya. Jadi yang ini kan harus dicek, kemudian masuk lagi ke sini dicek lagi ya. Algoritma yang efisien itu sebisa mungkin di sini saja sudah dipenuhi ya, tidak masuk ke baris-baris yang selanjutnya ya. Karena efisien ya berarti hanya membutuhkan langkah yang lebih sedikit ya. Jadi algoritma yang lebih efisien itu berarti algoritma yang memiliki langkah yang lebih sedikit dibandingkan algoritma yang memiliki langkah yang lebih banyak. Oke, jadi makanya di sini kita pilih mulai dari alfa 3 dulu yang terbesar ya, karena peluang bahwa dia akan selesai di baris yang ini itu peluangnya setengah gitu ya. Kalau misalkan kita tetapkan di sini alfa 1 ya yang 1/6, peluang dia akan selesai di baris ini peluangnya hanya 1/6 ya. Masih ada peluang 5/6 untuk proses ke baris yang selanjutnya. Dan itu tentunya lebih tidak efisien dibandingkan kalau kita tempatkan alfa 3 di terlebih dahulu. Jadi untuk komposisi ini ya strateginya adalah kita urutkan alfanya mulai dari yang terbesar hingga yang terkecil ya, supaya jadi algoritma yang efisien. Jadi kita urutkan alfa dari yang terbesar hingga yang terkecil ya. Jadi mulai dari alfa 3, baru alfa 2, baru alfa 1 di sini. Oke, kalau misalkan alfa 3 di sini setengah ya, bangkitkan bilangan acaknya itu kurang dari setengah, berarti kita harus membangkitkan puba acak dari F3 ya. Jadi urutannya F-nya ini disesuaikan dengan alfanya ya, berarti F3, F2, F1. Oke, F3-nya kan tadi X pangkat 7 ya, berarti inverse-nya itu akar pangkat 7 U ya. Jadi tadi kegunaan dari dua bilangan acak seragam ini, yang V itu kegunaannya untuk memilih apakah kita akan menggunakan F3, F2 ataukah F1 ya. Satunya lagi bilangan acaknya itu digunakan untuk membangkitkan bilangan acak dari sebaran yang sudah terpilihnya. Jadi kalau yang terpilih adalah F3, berarti kita gunakan U untuk menghasilkan bilangan acak dari F3 ya. Berarti kita gunakan akar pangkat 7 U gitu ya. Oke, ini jadi ini ada alfa 3, ini ada alfa 3 tambah alfa 2. Yang terakhir tidak perlu else if ya, tinggal else saja. Oke, saya kira ini juga saya perlihatkan di sini di program R-nya ya.
Ini program R untuk contoh yang keempat. Oke, kita buat ya, kita run contohnya, contoh programnya. Kemudian kita bisa coba ya 10 bilangan. Oke, ini hasilnya ya. Ini 10 bilangan yang dihasilkan dari algoritma tadi. Kemudian kalau misalkan kita buat histogramnya, itu akan jadi seperti apa? Oke, histogramnya itu akan jadi seperti ini ya. Dari 1000 bilangan acak yang kita bangkitkan dari fungsi komposisi tadi. Oke, selanjutnya kita lanjutkan ke teorema transformasi inverse untuk puba acak diskret. Nah, kita tahu bahwa fungsi sebaran kumulatif dari puba acak diskret itu merupakan fungsi tangga ya. Akibatnya itu proses dari teknik transformasi inverse ini berubah, walaupun perubahannya itu hanya sedikit saja ya. Jadi kalau yang tadi kan yang kontinu, contohnya yang normal ya, itu tinggal tarik saja dari sumbu vertikal ke sumbu horizontal. Ya. Oke, di gambar berikut ini ya, nanti kita bangkitkan puba acak seragam 01 ya pertama. Kemudian bagaimana menarik ke sumbu sumbu horizontalnya ya. Jadi misalkan oke, gambar ini diperoleh dari mana ya? Saya jelaskan di sini. Oke, misalkan kita punya puba acak diskrit X ya. Domainnya katakanlah ada banyak ya, misalkan termasuk X1, X2, X3, X4 ya. Jadi ini domainnya, daerah asalnya, nilai-nilai yang mungkin dari puba acak diskret X ini ya. Nah, fungsi sebaran kumulatifnya dari puba acak diskret X ini itu adalah si fx ya. Nah, fx-nya ini nilainya ya, itu akan seperti apa ya, itu kan jadi fungsi tangga ya. Jadi kalau x-nya itu antara x1 sampai x2 ya, itu nilainya akan fx1 ya. Kalau nilai x-nya itu ada di antara x2 sampai x3, nilainya itu adalah fx2. Kalau nilainya ada di antara x3 sampai x4 ya, itu nilainya adalah fx3. Kalau nilai x-nya itu ada di antara x4 dan apa gitu ya, itu nilainya fx4 dan seterusnya ya. Oke, ini adalah sebagian saja dari fungsi sebaran kumulatif dari puba acak diskrit X ini ya. Jadi ini kalau kita gambarkan fungsi sebaran kumulatif empirisnya itu akan menjadi fungsi tangga seperti ini ya. Jadi kalau X-nya tadi antara X1 sampai X2, dia hasilnya adalah fx1 ya. Ini adalah bulatan penuh, ini bulatan kosong. Kemudian X2 sampai X3 itu fx2, bulatan penuh, bulatan kosong ya. Kemudian X3 sampai X4 itu bulatan penuh, bulatan kosong ya, dan seterusnya ya. Nah, misalkan kita membangkitkan sebuah puba acak seragam 01, katakanlah hasilnya adalah U-nya misalkan terletak di antara fx2 sampai fx3 ya. Nah, x-nya itu harus berapa? Kan tadi daerah asal dari puba acak diskret x-nya itu adalah x1, x2, x3, x4 dan seterusnya ya. Tidak ada nilai di antara x3 sampai x4 gitu ya. Tidak ada nilai dari x2 sampai x3 atau x1 sampai x2, itu peluangnya 0 ya kalau di puba acak diskret ya. Oke, misalkan tadi U-nya itu jatuh ada di antara fx2 sampai fx3 ya. Kalau misalkan kita gunakan transformasi inverse ya, itu hasilnya apa ya? Nah, hasilnya karena tidak ada bilangan di antara x3 sampai x4 yang memiliki peluang positif ya, maka di sini kita definisikan sebagai daerah dari x3 ya.
Jadi nanti dia akan jatuhnya nilainya itu akan menjadi X3. Ya. Jadi kan yang memiliki peluang positif di sini kan bilangannya X1, X2, X3, X4 ya. Bilangan diantaranya itu peluangnya 0 ya. Jadi nggak mungkin terjadi. Tuh. Jadi contohnya aja misalkan ketika kita melempar dadu ya, dadu 6 sisi ya, ada 5 mata dadu gitu ya, 6 mata dadu dari 1 sampai 6 kan tidak mungkin muncul mata dadu 1,5, itu tidak mungkin ya, peluangnya 0 gitu. Tidak mungkin muncul mata dadu 2,5 gitu ya, itu peluangnya 0 ya. Jadi tidak ada kemungkinan untuk menghasilkan bilangan di antara 1 sampai 2 atau 2 sampai 3 seperti itu ya. Nah, sehingga di sini dari X3 sampai 4 itu kita definisikan X3 di sini ya. Oke. Oke, jadi nanti kalau U-nya di antara fx2 sampai fx3 nanti hasilnya x3 ya. Kalau U-nya jatuh di antara fx1 sampai fx2 nanti hasilnya itu x2 ya. Kalau U-nya jatuh di antara fx3 sampai fx4 nanti dia hasilnya ke x4 ya. Oke, sehingga teoremanya itu seperti apa ya untuk kasus discrete, teknik transformasi inverse-nya. Jadi pertama ya kita tahu bahwa X-nya itu menyebar dengan fungsi sebaran kumulatif F besar ya, dimana ini fungsi sebaran kumulatif dari Pubacak discrete. Pertama kita bangkitkan dulu bilangan acak dari seragam 01 ya. Kemudian tadi ya kita gunakan juga di langkah berikutnya menggunakan prosedur if else ya. Jadi kalau misalkan U-nya itu kurang dari fx1 ya, kita hasilkan x1. Kalau U-nya kurang dari x2 fx2 kita hasilkan x2 dan seterusnya ya. Yang terakhir itu tinggal L saja. Jadi kalau kita lihat lagi ke gambar berikutnya tadi ya. Jadi kalau U-nya jatuh kurang dari fx1 ya, masuknya ke sini. Kemudian else if kurang dari fx2 nanti jatuhnya ke sini, hasilnya x2 ya. Dan seterusnya. Oke, kita lihat contoh yang kelima di sini. Oke, misalkan kita punya fungsi massa peluang seperti ini ya. Domain dari X-nya itu min 1, 2, 3, 5. Jadi bilangan-bilangan yang dihasilkan yang mungkin hanya min 1, 2, 3, 5 ya. Peluang terjadi munculnya bilangan 4 itu 0 ya. Peluang munculnya bilangan 6 itu peluangnya 0. Oke, tuliskan sebuah algoritma untuk membangkitkan sebuah Pubacak dari fx ini. Oke, pertama kita buat dulu fungsi sebaran kumulatifnya ya. Fungsi sebaran kumulatifnya di min 1 itu 0,2, di 2 itu 0,5. 0,5 ini tinggal akumulasi saja dari 0,2 sama 0,3. Kemudian di 3 itu fungsi sebaran kumulatifnya akumulasi. Jadi 0,2 tambah 0,3 tambah 0,15 jadi 0,65. Di 5 juga akumulasi, itu hasilnya 1. Oke, algoritmenya seperti yang tadi ya, di prosedur yang tadi kita bangkitkan dulu bilangan acak seragam 01. Kemudian ini jika U kurang dari F X1, X1 nya kan min 1 ya. Itu 0,2 berarti kita hasilkan min 1 ya. Kalau U nya kurang dari 0,5, 0,5 ini yang tadi ya di sini. Jadi kita gunakan baris yang terakhir di tabel ini. Jadi kalau kurang dari 0,2 hasilnya min 1, kalau kurang dari 0,5 hasilnya 2, kalau kurang dari 0,65 hasilnya 3 dan seterusnya. Nah, walaupun ini adalah algoritma yang bagus, tapi kita bisa menuliskan algoritma yang lebih efisien atau lebih cepat ya. Dengan cara apa ya? Dengan cara memilih tadi yang punya fungsi massa peluang yang paling besar terlebih dahulu. Jadi
prinsipnya sama seperti di fungsi komposisi, kita mulai dari alfa yang paling besar terlebih dahulu ya. Kalau di sini kita mulai dari fungsi massa peluang yang terbesar terlebih dahulu ya. Jadi kalau ini kita coba gambarkan. Oke, jadi kan kita punya di sini 0 sampai 1 ya. Tadi di sini itu 0,2 ya. Jadi ini peluangnya 0,2, hasilnya itu -1. Oke, 0,3 itu hasilnya 2 ya, berarti di sini 0,5. Kemudian di sini 0,65 ya, di sini 0,15, yang di sini 0,35. Ini hasilnya 3, di sini hasilnya 5 ya. Jadi kalau U-nya jatuh di sini hasilnya -1, kalau U-nya jatuh di sini hasilnya 2, kalau U-nya jatuh di sini hasilnya 3, kalau U-nya jatuh di sini hasilnya 5 ya. Nah, ini kan sebetulnya bisa kita ubah ya. Bentuknya jadi seperti ini ya. 0, 1, mulai dari yang 0,35 dulu ya. Ini 0,35, baru 0,3 ya. Kemudian yang 0,2, baru yang 0,15. Oke, 0,35 itu yang 5, ini yang 2, ini yang -1, ini yang 3 ya. Jadi yang di awal ya, yang di awal di sini hasilnya 5 dulu ya, dengan peluang 0,35. Jadi oke, dengan mengubah urutannya jadi seperti ini ya. Ini kan jadinya 0,35 ya. Ini 0,65, ini 0,85. Ini 1. Oke, dengan mengubah urutannya seperti ini, nanti algoritmenya itu akan jadi seperti ini ya. Jadi urutannya 5, 2, -1, 3 ya, instead of -1, 2, 3, 5. Nah, penjelasannya seperti ini ya. Jadi pada algoritma kedua ya, itu kita berhenti setelah baris 2 dengan peluang 0,35, sementara di algoritma pertama kita hanya berhenti pada baris 2 dengan peluang 0,2. Ya. Jadi di algoritma pertama ini kita kapan berhenti di sini ya, kalau U-nya itu kurang dari 0,2. Ya, kalau U-nya kurang dari 0,2 kan kita berhenti di baris ini, tidak akan diproses ke else if yang berikutnya ya. Kalau di sini ya, kalau di sini itu akan berhenti di langkah kedua kalau U-nya itu kurang dari 0,35. Jadi dia akan berhenti di baris kedua kalau U-nya kurang dari 0,35 ya. Dia tidak akan meneruskan ke else if yang berikutnya kalau U-nya itu kurang dari 0,35 ya. Jadi di sini dia akan berhenti di baris kedua. Di sini di algoritma kedua itu peluangnya lebih besar dibandingkan yang di sini ya, karena peluang bahwa U-nya itu kurang dari 0,35 itu lebih besar dibandingkan peluang U-nya lebih kecil dari 0,2. Jadi kalau kita lihat di sini ya, peluangnya itu 0,35. Nah, kemudian dia akan berhenti di baris ketiga. Di algoritma kedua peluangnya 0,5, sementara di baris yang di algoritma yang pertama itu peluangnya hanya 0,5. Kemudian peluang dia berhenti di baris yang keempat, di algoritma kedua peluangnya 0,85, sementara di algoritma yang pertama itu peluangnya hanya 0,65. Maksudnya peluang-peluang itu seperti apa sih ya? Jadi kalau misalkan kita membangkitkan 100 bilangan acak gitu ya, 100 bilangan acak dengan fungsi massa peluang seperti ini ya, kira-kira 35 kali dari 100 bilangan acak itu hanya berhenti di langkah yang pertama ya. Sementara kalau di algoritma yang kedua itu hanya 20% saja, atau 20 dari 100 bilangan acak yang kita bangkitkan itu berhenti di langkah yang pertama. Berarti kan algoritma yang kedua itu lebih cepat dibandingkan algoritma yang pertama secara rata-rata ya, lebih efisien. Ini bisa kita ilustrasikan di program R-nya di sini ya. Oke, ini adalah
program R untuk algoritma yang kedua tadi ya. Ini kalau kita run, oke, kita coba kita bangkitkan 100 bilangan ya dengan algoritma kedua. Kemudian kita lihat frekuensinya seperti apa. Oke, kita lihat ya, dari 100 bilangan acak yang kita bangkitkan, 20-nya adalah -1, 26-nya adalah 2, 16-nya adalah 3, 38-nya adalah 5 ya. Kita lihat bahwa 38 dari 100 bilangan acak yang kita bangkitkan itu hasilnya 5 ya. Nah, 5 ini kan dihasilkan kalau programnya itu berhenti di baris yang kedua ini ya. Itu akan menghasilkan 5. Jadi 38 kali dari 100 percobaan yang kita lakukan itu berhenti di baris yang ini ya. Jadi itu akan lebih efisien dibandingkan di algoritma yang pertama. Kemudian di sini 26 kali ya, itu berhenti di baris yang berikutnya ya. Di sini ya, berhenti di sini itu sebanyak 26 kali ya. Oke, kita lihat contoh yang terakhir ya. Di sini fungsi masa peluangnya sama semua ya. 1/4 untuk nilai X, 2, 4, 6, dan 8. Oke, kita diminta untuk menuliskan algoritma untuk membangkitkan pubacak dari Fx. Oke, ini kita hitung fungsi sebaran kumulatifnya ya seperti yang tadi. Oke, algoritmanya mirip seperti contoh yang sebelumnya, dan di sini kan kita tidak perlu mengubah urutan karena fungsi masa peluangnya sama semua, sama-sama 1/4 ya. Jadi mau urutannya dipindah 2, 4, 6, 8 itu tidak akan menghasilkan algoritma yang lebih efisien. Itu algoritmanya akan sama saja tingkat efisiensinya ya, karena fungsi masa peluangnya sama semua 1/4. Tapi kita bisa membuat dengan lebih cepat ya, dengan menggunakan X-nya ini dengan rumus langsung ya. Jadi tidak menggunakan else if seperti ini ya. Kita gunakan langsung menggunakan rumus di sini 2 dari floor 4U ditambah 2 ya. Jadi di langkah yang keduanya itu langsung menggunakan rumus ini. Jadi nanti programnya itu hanya mengeksekusi dua baris saja, 2 langkah ini saja ya. Sementara kalau di sini kan ada kemungkinan 1, 2, 3, 4, 5 ya. Kita kira-kira 25% dari percobaan itu akan programnya itu akan sampai mengeksekusi kelima baris ini ya. Sementara kalau di sini hanya 2 baris saja yang dieksekusi ya. Jadi kita bisa menggunakan rumus langsung ya. Jadi floor ini adalah fungsi untuk membulatkan bilangan ke bawah ya. Kalau bilangan ke atas itu ceiling ya. Dan di sini U-nya itu memiliki peluang 0 untuk menjadi 1 ya. Oke, kira-kira rumus ini dapat dari mana ya? 2 floor 4U ditambah 2 ya. Oke, saya coba ilustrasikan tentang fungsi floor. Kita ingat kembali ya fungsi floor. Jadi kalau kita punya fungsi floor X, pembulatan ke bawah ya. Oke, ini dan seterusnya. Kalau misalkan X-nya itu antara 0 sampai 1 ya. Ini bilangannya 0, 0,1, 0,2 dan seterusnya sampai 0,9, 0,99 itu kalau dibulatkan ke bawah itu jadi 0. Kalau X-nya itu ada di antara 1 sampai 2 itu hasilnya 1. Kalau 2 sampai 3 itu hasilnya 2 ya. Kemudian 3 sampai 4 itu hasilnya 3 dan seterusnya ya. Oke, pengennya kan hasilnya itu 2, 4, 6, 8 ya. 2, 4, 6, 8 itu dapatnya dari mana ya?
2468 itu kalau kita punya X-nya 0, 1, 2, 3 mau diubah menjadi 2, 4, 6, 8, kita kira rumusnya apa? Ya. Ini kan sebetulnya fungsi linear saja ya. Rumusnya itu tinggal, jadi ini adalah si floor X ya, 0, 1, 2, 3 itu. Kira-kira rumusnya apa? Ya. Tinggal menggunakan rumus fungsi linear saja. Ini nanti hasilnya itu 2 floor X ditambah 2. Jadi dengan fungsi linear 2 floor X ditambah 2 nanti kita akan peroleh jadinya angkanya 2468. Jadi kalau kita punya 2 floor X ditambah 2 itu hasilnya bukan 0, 1, 2, 3 lagi, melainkan 2, 4, 6, 8 dan seterusnya. Jadi ini untuk X-nya antara 0 sampai 1, X-nya dari 1 sampai 2, kemudian 2 sampai 3, 3 sampai 4. Oke, tadi kan U-nya ya. U-nya itu kan tadi kita punya dia akan menghasilkan 2 ya kalau U-nya itu U-nya kurang dari 0,25 ya. Oke, berarti kita bisa buat seperti ini ya. Kemudian 4 kalau U-nya tadi kita lihat programnya yang di sini ya. Jadi kalau U-nya kurang dari 0,25 hasilnya 2, kalau U-nya kurang dari 0,5 hasilnya 4 dan seterusnya. Jadi 0,25 ya sampai 0,5 itu hasilnya 4, U-nya 0,5 sampai 0,75 itu hasilnya 6, kemudian 0,75 ya sampai 1 ya, itu hasilnya 8 tadi ya bilangan acaknya ya. Oke, kira-kira ini padanannya seperti apa ya? Ininya kan udah sama ya, tinggal X itu apanya U sih ya. Ini kan 0 sampai 0,25 ubahnya jadi 0,1, ini 0,25 sampai 0,5 itu jadi 2 gitu ya. Kira-kira diapakan ya? Ini bisa kita jadikan seperti itu ya, 2468. Ya, lalu yang kita hitung itu bukan X melainkan U ya. Jadi bukan U melainkan 4U. Ya, kalau ini kita kalikan 4U ya, ini akan jadi 1 ya. Kemudian 4U itu kurang dari 2. Kemudian 4U kurang dari 3 ya. Kemudian 3 kurang dari 4U kurang dari 4 ya. Ini akan sama seperti yang ini ya, dan ini berarti akan sama dengan apa? Akan sama dengan 2 floor 4U ya ditambah 2 gitu ya. Oke, jadi 4U di sini padanannya adalah X yang ada di sini ya. Oke, jadi makanya di sini kita dapatkan rumusnya itu 2 dikali floor dari 4U ditambah 2. Seperti ini ya. Oke, saya kira video perkuliahan kali ini cukup sampai di sini ya. Semoga bermanfaat dan menambah semangat ya untuk menimba ilmu di mata kuliah ini ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.